Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran kedua dan ketiga. Hari ini kita akan bersama-sama membahas pembelajaran kedua dan ketiga. Silakan disiapkan alat tulisnya dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak, silakan dibuka di halaman 58 dan 59. Di situ ada teks gemar membaca tentang cara membuat kertas dari bambu secara tradisional. Bagaimana prosesnya? Yang pertama, kertas dibuat dari batang yang dipilih dan ditebang secara bijak. Lihat gambar yang pertama ya. Yang kedua, nah setelah kertas itu dibuat dari batang yang dipilihin ya, ditebang secara bijak ya. Kemudian bambunya itu direndam selama berhari-hari agar lunak, agar lembek ya. Kemudian yang ketiga, bambunya dipotong ukuran yang sama. Jadi setelah direndam, bambu dipotong ke dalam ukuran yang sama. Kemudian bambunya dihancurkan dalam satu wadah. Yang gambar keempat ya. Yang gambar kelimanya, potongan bambu yang tadi sudah dihancurkan kemudian dihaluskan menjadi bubur kertas, berarti lebih halus lagi ya. Yang langkah keenam, bubur kertas itu disaring agar menjadi lembaran kertas. Setelah disaring pada gambar 7, dijemur biar kering ya, biar menjadi lembaran-lembaran kertas. Kemudian kalau 8 ini tambahan, apabila ada kertas yang ingin dikasih warna kertasnya, maka dicelupkan dulu lembaran kertasnya ke zat pewarna, lalu dijemur hingga kering. Dan yang terakhir di gambar nomor 9, lembaran kertas yang telah kering disatukan dengan cara dijilid ya. Oke anak-anak, setelah kalian mengetahui cara pembuatan kertas, jawablah pertanyaan berikut ada di halaman 59. Silakan ditulis apa yang ibu bahas ya, jawabannya ditulis di halaman 59. Apa bahan utama dalam pembuatan kertas? Tadi bahan utamanya menggunakan bambu ya, batang atau bambu. Silakan ditulis. Kemudian nomor 2, termasuk jenis sumber daya alam apa bahan pembuat kertas? SDA ini sumber daya alam ya singkatannya anak ya. Jadi termasuknya ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kan contohnya ada tumbuhan ya, karena ini termasuk ke tumbuh-tumbuhan. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian nomor 3, bagaimana cara membuat kertas secara tradisional? Bisa kalian lihat caranya dari gambar nomor 1 sampai nomor 9. Nah ini udah ibu ringkas. Yang pertama, bambu batang dipilih dan ditebang. Kemudian lalu direndam berhari-hari hingga lunak. Ketiga, bambu dipotong ukuran yang sama. Kemudian potongan bambunya itu dihancurkan di dalam wadah, lalu dihaluskan jadi bubur kertas. Kemudian disaring dan dijemur hingga kering. Kemudian disatukan dengan cara dijilid ya. Silakan ditulis ya jawabannya agar ingat. Selanjutnya nomor 4.
Tindakan apa yang harus dilakukan agar pembuatan kertas tidak merusak sumber daya alam dan lingkungan? Tentunya kita tidak boleh melakukan penebangan secara liar. Harus dijaga kelestariannya, ya, seperti itu. Nomor 5. Tindakan apa dari produsen kertas yang berdampak pada kerusakan SDA atau sumber daya alam dan lingkungan? Jadi tindakan apa sih yang bisa berdampak kerusakan sumber daya alam itu? Yang pertama, penggundulan hutan, ya kan? Nanti kalau hutannya digundulin, nggak ada sumber daya alam, hilang ya. Kemudian pembakaran hutan juga sama. Ini yang bisa berdampak kerusakan. Penebangan liar. Jadi kebalikan yang tadi ya, yang nomor 4 tadi. Nah, silakan ditulis jawabannya. Ditanya jawab hari ini. Kita lanjutkan ke konservasi sumber daya alam dan lingkungan di pembelajaran ketiga. Pengelolaan lingkungan itu dilakukan dengan usaha konservasi atau pengawetan, ya, sumber daya alam. Nah, diingat ada 3 prinsip ya untuk mengurangi pengawetan konservasi ya. Yang pertama ada reduce, yang kedua ada reuse, yang ketiga ada recycle. Nah, reduce ini artinya mengurangi penggunaan. Kalau reuse itu menggunakan kembali. Kalau recycle itu mendaur ulang. Nah, contohnya itu yang kayak gimana? Contohnya nih, kalau yang reduce itu membawa botol atau alat makan dan minuman sendiri. Kan untuk mengurangi tadi kan, mengurangi penggunaan ya. Jadi kita kalau mau beli makanan atau minuman diusahakan menggunakan tempat makan atau tempat minum sendiri ya, untuk mengurangi tadi penggunaan barang-barang ya. Kemudian yang kedua ada reuse. Reuse itu menggunakan kembali. Jadi dari botol bekas air minum yang sudah kalian beli ya kan, bisa dimanfaatkan sebagai pot tanaman kecil. Penggunaan kaleng biskuit juga bisa buat hiasan ya, kotak penyimpanan seperti itu. Kaleng susu juga bisa ya, menggunakan kembali. Dan kalau recycle ini contohnya membuat hiasan atau kerajinan tangan dari barang bekas, botol, kaca, kaleng bekas. Jadi mendaur ulang ya. Mendaur ulang yang tadinya barang sampah gitu ya, udah habis makan botolnya, minumannya, kemudian bisa didaur ulang, dibuat apa, hiasan atau kerajinan tangan yang lain. Jadi seperti itu prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Oke, kita berlanjut di slide selanjutnya nih, ada reduce nih, mengurangi penggunaan tas kresek, membawa tas belanja sendiri. Jadi kalau kalian belanja di Indomaret, minimarket, untuk mengurangi limbah plastik, jadi disarankan menggunakan tas sendiri ya, tote bag itu ya. Kemudian reuse-nya ini ada menggunakan barang secara hemat dan dipakai, mengumpulkan pakaian yang masih pantas dipakai untuk disumbangkan. Kan bisa menggunakan kembali kan kalau disumbangkan, atau memilih produk yang bisa diisi ulang ya. Jadi misalkan kalian punya botol Sunlight nih, jangan dibuang, bisa beli refillnya, isi ulangnya, kan itu bisa digunakan kembali tuh ya, prinsip reuse tadi. Kemudian yang ketiga prinsip recycle. Prinsip recycle ini bisa didaur ulang, dirubah lagi, maksudnya menjadi nilai guna yang bisa bermanfaat gitu loh ya. Kayak botol plastik, kaleng dirubah menjadi hiasan, kotak pensil untuk naruh barang, seperti itu ya. Kita berlanjut ke pemanfaatan energi listrik di halaman 66 dan 67 ya. Manfaat energi listrik yang pertama di sini sebagai penghasil cahaya ya, contohnya lampu pijar ya, lampu TL tuh lampu yang lebih terang itu. Lampu senter kan menghasilkan cahaya walaupun senter itu dari baterai, dari reaksi kimia ya. Kemudian
menghasilkan cahaya ya. Oke, lalu sudah ini ya, listrik sebagai penghasil cahaya, contohnya lampu dan senter. Lalu kita ke nomor 2, listrik sebagai penghasil panas. Ini banyak sekali ya alat-alat elektronik yang mungkin di rumah kalian pun banyak yang punya. Ada setrika listrik, kompor listrik ya. Kemudian rice cooker, oven, dispenser, solder, microwave, pengering rambut ya. Microwave oven maksudnya. Ya, pemanas air listrik. Jadi itu yang memanfaatkan energi listrik menjadi energi panas ya. Magic jar atau magic comb atau rice cooker sama ya. Kemudian yang terakhir ada pemanfaatan energi listrik yang penghasil gerak. Ada bor listrik kan, bergerak tuh bor listrik ketika bornya itu dimasukkan, tempelkan ke tembok, maka kan akan bergerak ya. Kemudian mesin jahit listrik menggunakan energi listrik, bergerak mesin jahitnya. Blender juga sama, dicolokkan dulu ke sumber energi listrik, kemudian dia akan berputar ya, menghaluskan makanan, bikin jus ya. Mixer buat bikin kue, bergerak tuh mixernya ya, dari listrik menjadi energi gerak. Gerindra potong, gerindra tangan juga sama. Kipas angin memanfaatkan energi listrik menjadi gerak. Dan yang terakhir ini mesin cuci ya. Ternyata banyak sekali alat-alat elektronik, alat-alat kebutuhan rumah tangga yang ada di rumah ini yang memanfaatkan energi listrik ya. Jadi disarankan gunakan dengan bijak, jangan boros. Jangan lupa kalau sudah selesai, misalkan kipasnya dimatikan ya, dicabut colokannya kalau sudah di ruangannya tidak ada orang ya, untuk penghematan energi. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan Ibu hari ini. Kurang lebihnya Bu Guru minta maaf. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dari rumah hari ini ya. Dibaca-baca lagi yang udah dipelajari, baik penjelasan lewat online ataupun offline di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.